Dalam sekejap mata, elang itu mengambil bayi luwak madu dan membawanya ke langit. Berdiri di bawah, luwak madu itu tak berdaya menyaksikan bayinya menghilang ke langit di depan matanya. Elang itu membawa mangsanya langsung ke sarangnya. Bayi kecil yang malang itu, yang baru mulai melihat dunia, menjadi makanan bagi bayi-bayi elang. Tetapi ini memulai permusuhan yang hasilnya tidak diketahui siapapun, karena luwak madu adalah hewan yang tidak pernah melupakan balas dendamnya. Setelah permusuhan terjadi, ia hanya akan berhenti setelah menyelesaikannya. Setelah kehilangan bayinya, amarah dan kesedihan meluap dalam diri luwak madu. Ia berangkat untuk membalas dendam, mengikuti jejak darah di tanah. Berkat indera penciumannya yang seperti radar, ia segera menemukan aroma elang di tebing. Ketika ia mencapai dasar tebing dan melihat ke atas, ia melihat dua anak elang muda di sarang menunggu induknya kembali. Luwak madu tahu kesempatannya untuk membalas dendam telah tiba. Ia segera mulai memanjat tebing curam dengan sekuat tenaga. Cakarnya yang tajam menancap ke bebatuan seperti duri besi. Bahkan tebing curam itu pun tak berdaya melawan kemampuan memanjat dan melompatnya yang luar biasa. Dalam sekejap, ia sudah dekat dengan sarang elang. Anak-anak elang di sarang merasakan bahaya dan mulai memanggil induknya. Tepat saat itu, elang melihat luwak madu. Seperti anak panah hitam, ia menukik dari langit dan menyerang luwak madu. Cakarnya yang tajam bergerak menuju luwak madu dengan kecepatan kilat. Telur elang yang digenggam di mulut luwak madu jatuh ke tanah dan hancur dalam serangan mendadak ini. Detik berikutnya, pertempuran sengit pecah antara keduanya. Memanfaatkan ketinggiannya, elang berulang kali menyerang luwak madu dengan cakarnya, mencoba menjatuhkannya dari tebing. Namun luwak madu bukanlah hewan yang mudah menyerah. Bulu tebal dan lebatnya melindunginya seperti perisai alami, mencegah serangan elang, menyebabkannya cedera serius. Setiap kali mendapat kesempatan, ia akan mencoba menggigit cakar elang dengan giginya yang tajam. Seolah-olah ia akan mematahkan cakar elang. Lagi pula, luwak madu dianggap sebagai salah satu hewan paling pemberani di Afrika. Semakin sengit ia melawan, semakin ganas ia menjadi. Perlahan-lahan, ia memaksa elang untuk mundur. Tampaknya kemenangan akan menjadi kehancurannya. Tetapi kemudian, selama pertarungan sengit, ia terpeleset, kehilangan keseimbangan, dan elang memanfaatkan kesempatan emas ini dan memberinya dorongan yang kuat. Luwak madu jatuh langsung dari tebing tinggi. Begitu menyentuh tanah, ia menimbulkan kepulan debu. Tetapi perisainya yang kuat membuktikan keberaniannya lagi. Ia segera bangkit, membersihkan debu dari tubuhnya, dan sekali lagi mulai mendaki tebing. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat elang dan menunggu kesempatan yang tepat. Begitu elang meninggalkan sarang untuk mencari makanan, luwak madu segera beraksi. Ia perlahan-lahan memanjat kembali ke sarangnya.